Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di video pembelajaran strategi belajar dan mengajar. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengelolaan interaksi belajar mengajar. Untuk itu, mari kita simak materinya. Interaksi belajar mengajar. Menurut Ahmad Jayadi, interaksi belajar mengajar konsep dasarnya adalah diperlukan sebuah prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dan terarah yang ditempuh oleh guru dalam menanamkan rasa keimanan dan menumbuhkan sikap beragama pada murid atau siswa. Kemudian, menurut Winarno Surahman, memberikan definisi interaksi belajar mengajar sebagai suatu interaksi yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada bentuk interaksi belajar mengajar. Apa aja sih interaksinya? Yang pertama yaitu siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta interaksi siswa dengan kontennya. Pertama, bentuk interaksi belajar mengajar terhadap siswa dengan guru. Biasanya siswa dengan guru terjadi secara individual siswa dan gurunya, baik secara langsung ataupun secara daring. Nah, interaksi ini juga bisa satu ke banyak. Nah, contohnya itu seperti seorang guru berinteraksi dengan sekelompok siswa di dalam kelas. Nah, bentuk interaksi selanjutnya yaitu siswa dengan siswa. Nah, interaksi ini siswa antar siswa dapat terjadi secara informal atau kelompok yang belajar mandiri maupun secara formal seperti diskusi kelas, debat, dan proyek tugas. Nah, selanjutnya yaitu siswa dengan konten. Nah, agak lain nih. Contohnya, interaksi dengan konten secara tradisional adalah membaca buku teks serta bahan berbasis teks lainnya. Nah, sekarang siswa juga dapat memilih akses ke konten digital dalam bentuk video, animasi, dan lain-lain. Lantas, faktor apa aja sih yang mempengaruhi interaksi belajar? Yang pertama yaitu ada guru, sistem, tujuan, materi pembelajaran, metode, media, situasi, serta evaluasi dalam belajar. Prinsip-prinsip materi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada relevansi atau kesesuaian, yaitu materi pembelajaran harusnya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Apabila kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal kata, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus juga berupa fakta, bukan konsep ataupun prinsip maupun jenis materi lain. Selanjutnya yaitu ada konsistensi atau keajegan. Konsistensi ini guru harus konsisten dalam mendidik siswanya agar siswa merasa nyaman dalam materi pembelajaran. Karena kita tidak ada hak untuk menuntut siswa di luar batasan mereka. Yang ketiga ada adekuensi atau kecukupan. Adekuensi merupakan materi yang diajarkannya itu harus cukup nih dan memadai dalam membantu siswanya menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, materi ini tidak boleh terlalu sedikit serta tidak boleh berlebihan ya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pelajaran. Yang pertama yaitu ada knowledge atau pengetahuan, menunjuk pada informasi yang disampaikan dalam pikiran atau mind siswa. Dengan demikian, pengetahuan ini berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh para siswa. Selanjutnya yaitu ada skills atau keterampilan, menunjuk pada tindakan-tindakan seperti fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada attitude atau sikap. Nah, sikap ini menunjuk pada kecerdasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini keberadaannya oleh para siswa. Adapun 3 unsur utama isi kurikulum. Yang pertama yaitu ada logika. Logika merupakan pengetahuan tentang benar atau salahnya berdasarkan prosedur keilmuan. Nah, logika inilah menjadi syarat agar mampu menghasilkan ilmu pengetahuan yang logis atau dapat dimengerti serta ditangkap oleh daya nalar manusia. Selanjutnya yaitu ada etika. Etika merupakan pengetahuan tentang baik buruknya berupa muatan nilai moral dan tata cara yang harus dilakukan selama proses pembelajaran itu, yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung.
Yang terakhir yaitu ada estetika. Estetika merupakan pengetahuan tentang indah atau jeleknya berupa muatan nilai seni dan nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Materi selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar atau KBM merupakan bentuk terselenggarakan kegiatan yang dipandu oleh tenaga pendidik atau guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pengatur lingkungan, pembimbing, partisipan, perencana, supervisor, evaluator, dan konselor. Definisi lain yaitu kegiatan belajar mengajar adalah suatu aktivitas belajar yang menggunakan seluruh potensi individu sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam perilaku tertentu. Kegiatan belajar mengajar ini merupakan serangkaian proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, proses ini tuh dapat dilakukan secara formal ataupun non-formal, disesuaikan dengan kondisi dan adanya keadaan pada situasi tertentu. Nah, kegiatan belajar mengajar ini juga merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum, baik gurunya mutu pendidikan atau mutu lulusan dipengaruhi oleh mutu kegiatan belajar mengajar. Apabila mutu lulusannya bagus, dapat diprediksi, maka mutu kegiatan belajar mengajarnya juga bagus, ataupun sebaliknya. Hal penting dalam merancang kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu merencanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu merencanakan pengelolaan kelas. Yang kedua merencanakan pengelolaan bahan. Yang ketiga itu merencanakan pengelolaan KBM. Yang keempat itu merencanakan penggunaan sumber belajar. Yang kelima itu merencanakan penilaian. Selanjutnya itu yang kedua melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama menyajikan materi atau bahan pengajaran. Kedua mengimplementasi metode sumber belajar, bahan latihan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Yang ketiga itu mendorong siswa terlibat aktif. Yang keempat mendemonstrasikan penguasaan materi. Dan yang kelima mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran. Dan yang ketiga itu ada membina hubungan antar pribadi. Yang pertama harus bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa. Yang kedua menampilkan kegairahan dan kesungguhan. Yang ketiga mengelola interaksi antar pribadi. Nah, yang keempat itu ada melaksanakan evaluasi. Yang pertama, melakukan penilaian selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui pengamatan. Dan yang kedua, mengadakan tindak lanjut. Rangkaian kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Fungsi kegiatan pendahuluan adalah untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua itu isi. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Dan yang ketiga itu akhir dan tindak lanjut. Dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung dan mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani. Sekian materi pembelajaran yang dapat disampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas atensi dan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.